Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tarsius Muklis Metose, mahasiswa Universitas Raja Bakti, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional, tentang apa yang telah saya pelajari selama mengikuti pelajaran ekonomi internasional. Baik, langsung saja. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional mencakup beberapa aspek seperti aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara ekspor impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi maupun faktor produksi. Juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, serta neraca pembayaran. Sedangkan aspek makroekonomi misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Beberapa faktor dalam hubungan ekonomi internasional antara lain adalah hubungan ekspor-impor barang, kurs beberapa mata uang asing, dan beberapa jenis jasa yang timbul sebagai alat dari adanya hubungan internasional. Ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara yang meliputi A. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan model relatif lebih sukar. B. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. C. Faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya, teori modern dalam perdagangan internasional. Pertama, faktor produksi. Teori modern Heckscher-Ohlin atau teori HO menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Kemudian, kesamaan harga faktor produksi, perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara. Kemudian, teori permintaan dan penawaran pada prinsipnya perdagangan antar dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Kemudian, kebijakan internasional. Yang pertama, tujuan kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga kondisi neraca pembayaran stabil terhadap perubahan kas. Kebijakan ekonomi internasional meliputi: pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor dengan perangkat tarif, subsidi, perjanjian perdagangan bilateral, daerah perdagangan bebas, dan lain-lain. Dua, kebijakan pembayaran internasional tujuan instruksional, khusus tujuan instruksional umum, mencakup tindakan terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional dengan perangkat pengendalian lalu lintas devisa dan modal jangka panjang. Ketiga, kebijakan bantuan luar negeri mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan membantu rehabilitas dan pembangunan serta bantuan militer terhadap negara lain. Kemudian, exchange control. Exchange control merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional, di mana pemerintah memonopoli seluruh transaksi ekonomi luar negeri dalam sistem EC. Ini sebuah valuta asing dimonopoli oleh pemerintah dalam arti bahwa semua alat-alat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau diperoleh oleh seluruh penduduk di negara itu haruslah diserahkan kepada pemerintah. Dan pemerintah pula lah yang mengatur dan menentukan penggunaan valuta-valuta asing tersebut. Pemerintah bertindak sebagai monopoli sekaligus juga monopsonsi atas semua alat-alat pembayaran luar negeri. Semua eksportir harus menyerahkan valuta asing ekspornya kepada pemerintah dan semua importir yang membutuhkan valuta asing harus membeli kepada pemerintah. Mata uang yang digunakan adalah mata uang inconvertible, contohnya dalam bentuk kurs valuta asing, tingginya kurs wesel, baik kurs jual dan kurs beli ditentukan oleh pemerintah secara sepihak. Baik, sekian dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.